Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mika Naskar dengan NIM 235720111042, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Metamedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan strategi marketing dalam penjualan produk KAF dengan menggunakan metode analisis SWOT. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakang dari judul yang sudah saya sertakan, ada industri skincare dan grooming untuk pria di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam 1 dekade terakhir. Berdasarkan laporan ini, dari Statista 2023, pendapatan pasar produk perawatan kulit pria di Indonesia mencapai 247 US dollar pada tahun 2025 dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 5,21%. Peningkatan ini tidak terlepas dari perubahan pola pikir pria Indonesia yang mulai menganggap perawatan diri sebagai bagian penting dari gaya hidup modern. Fenomena ini juga diperkuat oleh pengaruh media sosial, endorsement selebritas, dan kampanye kesadaran akan kesehatan kulit yang marak dilakukan berbagai merek skincare. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan produk grooming pria bukan lagi sekedar tren sementara, tetapi telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari yang terus berkembang. Data pertumbuhan pasar produk skincare pria di Indonesia dari tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. Ini adalah tabel yang sudah saya bikin dan data yang sudah saya dapatkan. Data pertumbuhan pasar produk skincare pria Indonesia dari 2020 sampai 2025. Selanjutnya ada rumusan masalah di 1.2. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang peneliti temukan untuk penelitian ini, maka diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, internal yang dimiliki oleh KAF dalam upaya meningkatkan penjualan produknya. Yang kedua, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Eksternal, apa saja yang mempengaruhi kinerja strategi marketing KAF di pasar skincare pria di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi marketing yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi brand KAF di pasar. Sebelumnya saya mau memperjelas dulu apa itu SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Selanjutnya di 1.3 ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya sekarang ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, internal yang dimiliki oleh KAF dalam strategi marketing untuk penjualan produk skincare pria. Yang kedua, menganalisis peluang, opportunities, dan ancaman, threat, eksternal yang mempengaruhi efektivitas strategi marketing KAF di pasar Indonesia. Yang ketiga, merumuskan strategi marketing yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek KAF di Indonesia skincare pria. Selanjutnya di 1.4 batasan masalah. Batasan masalah ini penelitian ini dibuat dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap penelitian harus tetap memiliki arah yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya saya akan masuk di 1.5 sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitiannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada 2.1 strategi pemasarannya. Selanjutnya kita akan masuk di strategi pemasaran juga sangat terkait erat dengan penerapan bauran pemasaran marketing mix yang dikenal dengan konsep 4P, produk, price, place, dan promotion. Tidak perlu saya perjelaskan lagi, di laporan sudah saya sertakan ini.
Selanjutnya kita masuk ke 2.2, ada digital marketing dalam industri skincare. Strategi digital marketing yang efektif dalam industri skincare umumnya melibatkan beberapa pendekatan utama, yaitu yang pertama ada social media marketing, yang kedua ada influencer marketing, yang ketiga ada content marketing. Bagi brand seperti KAF, penguatan strategi digital marketing dapat menjadi alat utama untuk membangun brand image yang modern, maskulin, dan relatable bagi target pasar utamanya. Nah, di sini kita masuk di 2.3.1 pengertian SWOT. Di sini saya akan memperjelas apa itu SWOT. SWOT merupakan akronim dari Strength, faktor internal positif yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua ada weakness, faktor internal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga ada opportunities, faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat ada threats, faktor eksternal negatif yang dapat mengancam keberlangsungan atau pertumbuhan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke 2.3.2, tujuan dan manfaat analisis SWOT. Dengan menggunakan SWOT, perusahaan dapat menilai positif kompetitif saat ini di pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang potensial, menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengantisipasi dan memitigasi risiko eksternal yang dapat menghambat kinerja. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya karena mempersingkat waktu. Saya akan menyebutkan judul-judul yang saya buatkan saja. Selanjutnya ada 2.3.3 komponen-komponen SWOT. Yang pertama ada strength kekuatan, weakness kelemahan, yang ketiga opportunities peluang, yang keempat threats ancaman. Di 2.3.4 langkah-langkah melakukan analisis SWOT. Di 2.3.5 penerapan analisis SWOT dalam strategi marketing. Di 2.4 ada penjelasan tentang produk KAF. Di 2.4.1 profil produk KAF. Selanjutnya 2.4.1 profil produk KAF. Bisa dibaca dan saya mungkin tidak bisa menjelaskannya lebih detail. Yang selanjutnya ada 2.4.2 segmentasi data target pasar. Ini hasil dari penelitian saya beserta tabel yang sudah saya bikin. Di bab 3 ada studi pendahuluan, identifikasi masalah, perumusan masalah, pemilihan metode, pengumpulan data, data primer, data sekunder, pengolahan data.